channelnya Bu Agni dan Pak Agung. Hari ini Bu Agni yang akan melakukan siaran. Dan hari ini Bu Agni tidak sendiri, Bu Agni akan kolaborasi dengan Bapak Effendi, guru agama dari SDN Jamban 1. Buat kalian kelas 6C, perlu kalian ketahui Bapak Effendi ini merupakan lulusan S2 MPDI sayang. Kalian tuh beruntung banget kalau diajar sama Pak Effendi karena beliau sudah mendapatkan ijazah S2. Kali ini kenapa Bu Agni berkolaborasi sama Pak Effendi? Karena hari ini Bu Agni akan membahas tentang subtema muatan PKN tentang pengamalan Pancasila dari sila pertama sampai sila kelima. Oke, yang pertama, sila pertama ini tentang ketuhanan yang Maha Esa. Silahkan Pak Effendi. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kita masih diberikan kesehatan dan perlindungan oleh Allah Ta'ala. Ya, semoga kita semua dalam proses pembelajaran daring ini bisa mendapatkan ilmu yang manfaat. Ya. Kali ini saya akan mengulas atau menguraikan tentang pengamalan Pancasila yang pertama. Ya. Langsung saja bisa saya uraikan. Yang pertama yaitu kita harus yakin atau percaya dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, kenapa kita harus yakin? Ya, harus percaya bahwasanya Allah itu adalah Tuhan yang menciptakan segalanya. Ya, berarti yang pertama kita harus yakin kepada Allah. Tiada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Lah, kuncinya surga itu adalah lafaz la ilaha illallah. Nah, kalian harus tahu itu. Ya, mungkin di waktu-waktu kemarin saya sudah menerangkan. Ya, oleh sebab itu, kalau kita ingin masuk surga, kita harus membaca la ilaha illallah pas waktu sakaratul maut. You understand? Kalian tahu semua kan? Oke, next. Yang kedua yaitu menjalankan perintah agama sesuai ajaran yang dianut. Lah, banyak sekali agama yang di Indonesia ini dianut oleh orang-orang. Ya. Bahkan dalam lingkungan sekolah kita ada macam-macam agama. Ada Islam, ada Katolik, ada Protestan, ada Hindu-Buddha. Tapi kalau di sini ya, maksudnya Untuk Pak Effendi ini hanya berkutat pada ilmu agama Islam dulu ya. Yang untuk yang non Muslim ya nanti ya. Untuk yang Muslim dulu. Iya, untuk Silakan, Pak Muslim dulu. Effendi. Ya, terima kasih ya. Kita sebagai umat Islam ya harus menjalankan segala perintah Allah Ta'ala ya, karena tiada Tuhan selain Allah. Yang ketiga yaitu saling menghormati antar umat beragama. Kita tidak boleh membeda-bedakan antara agama satu dan yang lainnya. Kita harus saling menjaga kerukunan. Nah, tidak boleh mengolok-olok juga. Itu sangat penting sekali. Oleh sebab itu, kita sebagai siswa SDN Jamban 1, kita harus bisa saling menghormati satu dengan yang lainnya. Oke, next, yang keempat yaitu tidak memaksakan suatu agama pada orang lain. Nah, jika kita memiliki agama Islam, ya kita harus yakin bahwa agama Islam itu adalah agama yang paling baik. Ya, kita harus yakin. Kalau ada agama lain, ya dalam artian agama itu udah diyakini oleh orang lain itu sendiri, ya udah yakin aja tentang agama yang telah diyakini itu. Ya, kita tidak boleh berpaling dari agama yang kita yakini. Ya, mungkin dari pengamalan sila yang pertama kita bisa mengambil intisarinya dari yang saya jabarkan tadi. Ya, bisa saya simpulkan. Yang pertama, kita harus percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Yang kedua, kita menjalankan perintah agama sesuai ajaran yang telah dianut. Ya, kalau Islam ya Islam, kalau Kristen ya Kristen. Lah, seperti itu. Yang ketiga, kita harus saling menghormati antar umat beragama.
Ya, kalau kita Islam ada Katolik, tidak boleh mengolok-olok. Nah, seperti itu. Yang keempat yaitu tidak memaksakan suatu agama pada orang lain. Saya Islam, kamu Kristen. Lah, kamu nggak boleh memaksakan kamu harus mengikut agama saya. Tidak boleh seperti itu. Lah, itu kesimpulan dari pengamalan Pancasila yang pertama. Semoga bisa manfaat bagi kalian semua. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, kembali lagi kita akan membahas tentang sila kedua. Kali ini Bu Agni akan kolaborasi dengan wali kelas 5 Bapak Thohir. Terima kasih Pak Thohir sudah mau meluangkan waktu untuk pembahasan sila kedua. Nah anak-anak kalian perhatikan ya, berikut ini adalah contoh sikap yang mencerminkan sila kedua. Silakan Pak Thohir. Sama-sama, terima kasih waktu yang telah diberikan untuk mengaplikasikan sila-sila Pancasila ini, terutama sila kedua, yaitu pertama, kita tidak boleh membedakan manusia berdasarkan suku, agama, warna kulit, tingkat ekonomi maupun tingkat pendidikan. Yang kedua, kita harus menyadari bahwa kita diciptakan oleh Allah itu semua adalah sama. Yang membedakan apa? Yang membedakan kita adalah Ketakwaannya. Yang ketiga, membela kebenaran dan keadilan. Iya, kita membela kebenaran. Ya. Kemudian yang keempat, kita menyadari bahwa kita mempunyai hak dan kewajiban yang sama di mata hukum. Jadi kita harus menghormatinya. Ya. Yang kelima, kita tidak boleh melakukan diskriminasi terhadap siapapun. Dan sila kedua maupun sila yang lain harus kalian aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, karena ini adalah mencerminkan kebaikan dan kalian akan melakukannya di rumah dengan baik sehingga ini bisa dilakukan dengan benar. Baiklah, untuk sila ketiga Bu Agni akan membahasnya pada siapa ya? Sama siapa ya? Kolaborasinya sama siapa? Kalian tunggu sebentar lagi, jangan kemana-mana. Untuk sila yang ketiga, Persatuan Indonesia, Bu Agni akan kolaborasi dengan Pak Asa. Kenapa Bu Agni memilih Pak Asa untuk mengajak kolaborasi di sila ketiga? Karena Pak Asa ini sudah mengikuti diklat bela negara di Pusdik Watu Kosek ya Pak? Iya, Pusdik Brimob Watu Kosek. Jadi kalian sudah tidak perlu meragukan lagi bagaimana Pak Asa mendapatkan materi-materi tentang bela negara yang tentunya ada pada sila ketiga. Silakan Pak Asa. Oke, kali ini kita akan membahas tentang sila ketiga Pancasila yang berbunyi Persatuan Indonesia. Ada beberapa butir yang akan Pak Asa sampaikan di sini. Yang pertama adalah cinta pada tanah air dan bangsa. Cinta pada tanah air dan bangsa itu kira-kira apa itu contohnya? Seperti kita bangga menggunakan produk-produk dari Indonesia. Seperti yang saat ini kita pakai, kita menggunakan batik. Nah, ini kan karya bangsa. Menggunakan batik. Kalian juga harus cinta produk dalam negeri juga. Oke, yang berikutnya adalah menjaga nama baik bangsa dan negara. Menjaga nama baik apa ya kira-kira? Apa kira-kira? Menjaga nama baik itu. Apa anak-anak? Ada yang bisa nebak? Apa ya? Mungkin bisa dengan cara kalian memenangkan sebuah lomba atau ikut berkompetisi, ikut berpartisipasi dalam ajang di internasional. Sebenarnya sih yang nggak harus matematika, sesuai bidang kalian. Kalau kalian bisanya mungkin kalian bisanya desain, boleh kok. Atau yang lagi pintar matematika boleh ikut olimpiade matematika. Atau mungkin yang jago olahraga juga bisa mengikutinya. Jadi kalian bisa mengharumkan nama bangsa. Oke. Yang berikutnya yaitu tidak membangga-banggakan bangsa lain dan merendahkan bangsa sendiri. Itu adalah perilaku bangga terhadap bangsa Indonesia. Kita jadi, harus bangga. Oke. Selalu membudayakan adat-adat Jawa. Contoh seperti kita menghormati orang tua. Jalan membungkuk di depan orang yang lebih tua. Sepertinya jalan seperti itu sudah nyaris luntur. Karena mungkin juga tergerus dengan era teknologi yang
anak-anak mungkin belum. Jadi kalian harus tetap melakukan adat-adat yang tentunya tidak bertentangan dengan Pancasila. Oke, yang berikutnya yaitu ikut serta dalam ketertiban dunia. Wah, ini kok Ini penting ini, misalnya seperti ini, kita kan sudah sering banget menggunakan media sosial Iya. untuk kadang berbahasa. mencari informasi atau sekedar mencari hiburan. Cyberbullying pernah dengar? ya Cyberbullying. lagi itu di sosmed Pak saya. Anak-anak tuh sebenarnya mereka tidak sadar kalau melakukan Nah, cyberbullying cyberbullying. atau lagi terkena cyberbullying. Sebenarnya apa sih cyberbullying? Cyberbullying itu adalah tindakan dengan cara menyudutkan salah satu pihak melalui media sosial. Jadi kita tidak boleh mengolok-olok orang lain atau satu pihak di media sosial, menghina, mengejek atau sebagainya seperti itu ya. Jangan Jangan sampai. kalian lakukan ya. Jangan. Membuli teman, Oke. mengomen-ngomen di kolom komentar dengan kata-kata yang tidak pantas. Please kalian jangan melakukannya. Istilahnya jadilah netizen yang berakhlak. Yuk, jadilah yang berakhlak sesuai dengan yang disampaikan oleh Pak Effendi tadi. Sekarang disampaikan juga lagi oleh Pak Asa. Jadi kalian jangan sampai melakukannya dengan cukup kalian melakukan hal-hal yang kebaikan aja. Oke, yang berikutnya yaitu menjunjung tinggi persatuan bangsa. Menjunjung tinggi persatuan bangsa. Jadi kita harus saling erat. Menjunjung tinggi persatuan, tidak boleh terpecah belah, tidak boleh menerima atau hasutan dari yang ingin memecah belah kita. Jadi tetap saling rukun, gotong royong, dan lebih mempercayai teman sendiri daripada orang lain. Oke. Masuk kan? Yes. Masuk. Yang berikutnya mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi. Nah, penting banget ini. Oh, mengutamakan kepentingan Oh. bangsa di atas kepentingan pribadi. Contohnya seperti apa, Bang nih? Mungkin contoh kecil upacara kali ya, Pak. Oke, contoh kecil ada upacara. Aduh, ada dari kalian yang upacara, anak-anak upacara disuruh mengheningkan cipta, nggak mengheningkan Nah. cipta, malah nyolek teman sebelahnya. Seperti Jangan anak-anak, mengheningkan cipta itu adalah sarana kalian untuk mendoakan para pahlawan yang gugur di medan perang ataupun pahlawan yang telah gugur mendahului kita. Jadi jadikan media itu untuk kalian tetap mengingat jasa pahlawan dan jangan lupa meneladaninya. Mungkin ada contoh lain Pak Sat? Untuk contoh lain, kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi itu contohnya saya contoh satu. Waktu masa di Pusdik Wah, Brimob. ini Di posisi kalian harus Brimob. perhatikan. ketika pagi jam 6 itu akan ada sirine yang Wow. sangat keras. Wow. Siap tidak siap kalian harus berdiri di lapangan. Mementingkan kepentingan negara, yaitu apel pagi, melatih kedisiplinan. Disiplinan, jelas itu kedisiplinan. Di atas kepentingan pribadi jam 6 bayangkan kan masih enak-enaknya tidur. Iya, kalian jam 6 ada yang masih tidur. Jam 6 ayo jam Sholat 6. subuh ora iku. Lah jam 6 masih banyak enak-enak tidur. Di sana ada sirine kencang. Ya, tapi Siap nggak siap? ya harus terus gimana Pak Sat? Berarti Harus tetap kumpul. kumpul ya. Jadi kelihatan siapa yang masih pakai celana tidur, Ya Allah. siapa yang Ya, masih ya. pakaian Ada- seperti itu. Oke. Sehari, 2 hari, 3 hari mungkin kaget, berikutnya siap semua jam 5 pagi Iya. udah siap. Oke. Balik lagi dengan Bu Ami. Kali ini kita akan membahas tentang sila yang keempat, yakni kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Tentunya Bu Ami tidak akan sendirian. Bu Ami akan berkolaborasi dengan wali kelas 6A, guru yang lucu, guru yang penuh humoris, murah senyum. Silakan Pak Huda. Ya, terima Monggo, Pak kasih Huda. Mbak Ani. Anak-anak, contoh sikap yang mencerminkan sila keempat adalah satu, selalu mengedepankan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam menyelesaikan masalah. Ya. Permasalahan. Yang kedua, tidak memaksakan kehendak pada orang lain. Kita tidak boleh memaksakan kepada siapapun orangnya. Yang ketiga, mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan ya. Yang keempat, menghormati hasil musyawarah. Apapun hasil musyawarah, kita harus menghormatinya. Yang kelima,
ikut serta dalam pemilihan umum. Iya Pak, apalagi sebentar lagi kita akan melakukan Oh, pilkada. betul, ya, betul, Pemilu betul, itu betul. juga merupakan salah satu sarana untuk musyawarah. Tahu sendiri kan musyawarah, keputusan musyawarah didapat dengan 3. Yang pertama musyawarah untuk mufakat, Ya. kedua Ya. voting, dan ketiga Ya. adalah aklamasi. Nah, Aklamasi. yang pemilu itu masuk dalam suara terbanyak ya, pemungutan suara terbanyak. Jadi untuk yang kalian mendapatkan hak pilih, silahkan kalian memilih. Ya, kalau sudah umur 17 tahun, Ya, silahkan silahkan. kalian memilih, atau kalau sudah menikah. Iya. Terima kasih. Mungkin anak-anak sudah jelas dengan Iya. adanya kolaborasi saya dan Bu Agni yang cantik sekali ini. Ya. Mudah-mudahan kita tambah ilmu kita, bermanfaat ilmu Amin, ya kita Rabbal bagi Alamin. orang tua, nusa dan bangsa serta agama. Amin ya Terima Rabbal kasih. Alamin. Terima kasih Amin. juga Pak Huda sudah meluangkan waktu buat kalian semua. Untuk pembahasan sila kelima siapa ya? Bu Agni ada kejutan buat kalian dan kalian pasti akan terkejut melihat kolaborasi dengan siapa Bu Agni untuk sila kelima, dan kalian akan tunggu guru ini siapa? Tunggu dulu, kalian jangan kemana-mana. Apa kejutan buat kalian? Ini dia. Kita akan membahas tentang sila kelima bersama guru terfavorit kelas 6C, Pak Handi. Baiklah Pak Handi. Oke, beri tepuk tangan dulu buat Pak Handi. Pak Handi itu mau tepuk tangan ya? Kalian tepuk tangan ya buat Pak Handi ya. Ini kan Gak usah. favorit kalian. Sakit. Silahkan kalian perhatikan. Ini adalah contoh sikap yang mencerminkan sila kelima akan disampaikan oleh guru favoritmu sayang. Monggo Pak Handi. Sila kelima yang pertama, saya ini. Iya. Oke. Yang pertama adalah berusaha menolong orang lain sesuai kemampuan. Jadi kalau nggak mampu nggak usah ditolong. Astagfirullah. Ya diusahakan mampu. Pokoknya mampu. Yang kedua, menghargai hasil karya orang lain. Ah, ini penting banget ya di era begini ya. No komen nggak genah. Nomor Itu tiga, Pak Handi, ya. tidak mengintimidasi orang dengan hak milik kita. Susah. Tapi gitu ya. Ini kebanyakan mereka tidak sadar melakukannya pada sosial media. Ya, secara nggak langsung sih. Secara nggak langsung, jadi kalian harus pahami ya, benar-benar dipilih kata-katanya kalau mau bersosial media. Lanjut Pak Handi. Keempat, menjunjung tinggi nilai kekeluargaan. Pak Saling Handi. berbagi. Iya. Jadi ingin keluarga ya Pak Handi ya. Belum berkeluarga. Oh. Baiklah, lanjut. Kelima, menghormati hak dan kewajiban orang lain. Iya. Jadi benar kalau sekali. memang punya kewajiban ya dilaksanakan aja. Kalau punya hak ya Lakukan. nggak dilakukan didapat. Oke lah. Ya begitu ya Nana ya, guru favorit kalian itu memang seru sekali. Jangan makanya kalian meminta hak favorit. kepada orang lain soalnya. Iya, begitulah. Karena hak itu akan kita dapat. Iya. Baiklah anak-anak, sekian dari pembahasan bersama Pak Handi di sila kelima. Lucu kan ya, makanya kalian favorit banget ya sama Pak Handi ya. Ya, oke. Untuk pembahasan materi selanjutnya, tunggu kejutan dari Bu Agni. Bu Agni mungkin akan kolaborasi dengan guru-guru lain atau dari tokoh-tokoh lain. Kalian jangan kemana-mana, pantengin terus pembahasan yang kalian dapat. Oke, dari Bu Agni hanya berpesan terus semangat ya. Kalian harus semangat belajar meskipun hanya melalui online. Oke Pak Handi. Mantap. Terima kasih Pak Handi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.